Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Top News. Pasukan TNI yang bertugas di Lebanon terdampak langsung perang di Timur Tengah. Seorang prajurit TNI Prakava Rizal Ramadan gugur kena serangan Israel di Lebanon. Lalu, siapa yang harus bertanggung jawab? Berikut ulasannya dalam Top Review. Inilah sosok Prakava Rizal Ramadan yang gugur saat menjalankan misi perdamaian dunia di Lebanon pada hari Ahad malam waktu Lebanon. Prakava Rizal menjadi korban serangan artileri tentara Zionis Israel di Indobat UNP 71 Desa Achid Al-Qusayr, Lebanon Selatan. Selain Prakava Rizal, 3 prajurit TNI lainnya juga mengalami cedera akibat serangan Zionis itu. Ketiga prajurit yang terluka diidentifikasi sebagai Praka Riko Pramudia yang mengalami luka berat, Praka Bayu Prakoso, dan Praka Arif Kurniawan dalam kondisi luka ringan. Pemerintah Indonesia dengan tegas mengutuk insiden itu dan menyerukan dilakukannya penyelidikan yang menyeluruh dan transparan. Dalam unggahannya, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan keselamatan dan keamanan penjaga perdamaian PBB harus dihormati sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional. Setiap bahaya terhadap penjaga perdamaian dinyatakan tidak bisa diterima dan merusak upaya kolektif untuk menjaga perdamaian dan stabilitas. Kapan duka dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugurnya seorang prajurit kita atas nama Prakava Rizal Ramadan yang bertugas sebagai kontingen UNIFIL di Lebanon. Beliau gugur, kemudian ada juga 3 rekannya yang luka, 1 luka berat, saat ini masih koma, kemudian 2 mengalami luka ringan. Kami selaku Menteri Luar Negeri dan mewakili pemerintah Republik Indonesia mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, kemudian juga mengecam keras insiden ini dan juga mengecam keras serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Lebanon Selatan. Kami menugaskan kepada kedutaan besar kita yang ada di Beirut untuk terus memonitor perkembangan prajurit-prajurit kita, kemudian menyiapkan langkah-langkah untuk pemulasaraan jenazahnya. Dalam insiden ini, siapa yang harus bertanggung jawab? Secara mekanisme, kasus ini akan ditangani oleh Dewan Keamanan PBB. Namun biasanya hasil ini akan diabaikan oleh Zionis Israel. Saya dalam jalur PBB, maka hukumannya itu ada berupa melewati Dewan Keamanan, itu akan menyalurkan. Dan tapi masalahnya sering adalah untuk Israel hal seperti ini kadang-kadang mereka mengabaikan hasil daripada keputusan Dewan Keamanan. Dan juga tentunya mereka tentu akan mengadakan penyelidikan sendiri, namun kita tidak bisa campur tangan pada penyelidikan dilakukan oleh Israel. Dan seperti kita ketahui, untuk sudah berurusan dengan seperti ini, Israel sangat memproteksi pasukannya, dan kadang-kadang banyak juga terjadi salah tembak atau salah apa kepada masyarakat sipil atau wartawan jurnalis, itu tidak ada tindak lanjutnya. Memang ya mereka seperti itu. Nah, sekarang dengan kita, mestinya karena kita tidak punya hubungan diplomatik langsung dengan Israel, tentunya tentu pemerintah mestinya sudah harus tahu ada langkah-langkah yang dilakukan untuk memberi tekanan. Biasanya tekanannya adalah dengan hukuman atau sanksi yang diberikan oleh PBB. Namun kita tahu bahwa sanksi atau hukuman itu kadang-kadang malah justru dianggap bahwa PBB itu anti-Semit lah, anti-Israel. Nah, itu yang menjadi dilema kita. Yang pasti kita kerjakan adalah tentu kita protes keras, tapi dan juga kita akan membuat prosedur keamanan yang lebih rinci kepada pasukan kita. Baik. Prakava Rizal menjadi anggota TNI dan bertugas di Aceh sejak tahun 2016 sebagai personel Yonif 113 Brigade Infanteri 25 Siwah Kodam Iskandar Muda, dan sejak 1 tahun terakhir tergabung dalam pasukan perdamaian di Lebanon. Pihak keluarga Prakava Rizal Ramadan di Kulon Progo, Yogyakarta telah mendapatkan informasi terkait kejadian itu. Keluarga Prakava Rizal kini masih menunggu kejelasan kapan kedatangan jenazah Prakava Rizal. Rumah duka keluarga Prakava Rizal Ramadan di Desa Sidorejo, Kecamatan Lemda, Kulon Progo, Yogyakarta terlihat terus didatangi oleh pihak kerabat dan tetangga sekitar.
Rencananya almarhum Praka Farizal akan dimakamkan dengan upacara militer sebagai bentuk penghormatan terakhir. Itu tadi saya sebelum ke sana sudah dijemput sama Pak Babinsa dari Kecamatan Panewon Lenda itu. Ngabari saya cuma warga saya ada yang kena alangan. Seperti waktu saya menerima informasi itu orang Rizal itu kan sudah di sana mau subuhan, sholat subuh niku 4 orang. Tadi kena rudal itu tadi. Kena bom itu di mana? Di Libanon. Prajurit TNI yang tergabung dalam misi di bawah payung United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL, pasukan TNI di Lebanon seringkali berada di area berisiko tinggi seperti di sepanjang Blue Line atau garis batas Lebanon Zionis Israel. Serangan pasukan Zionis Israel di Lebanon tidak hanya menyasar lokasi pasukan TNI, tetapi juga mengenai fasilitas dan personil dari negara lain yang tergabung dalam misi UNIFIL. Pada awal Maret 2026, tembakan tank Israel mengenai markas batalion Ghana. 2 prajurit penjaga perdamaian dari Ghana dilaporkan terluka kritis dalam insiden serangan Zionis itu. UNIFIL merupakan pasukan penjaga perdamaian PBB yang ditempatkan di Lebanon Selatan. UNIFIL dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB pada Maret 1978 melalui resolusi 425 dan 426. Pasukan ini dibentuk sebagai respons terhadap invasi Zionis Israel ke Lebanon atau Operasi Litani pada tahun 1978. Ketika itu pasukan penjajah Israel menginvasi Lebanon Selatan untuk menyerang gerilyawan Palestina atau PLO yang berbasis di sana. Berdasarkan mandat aslinya dan penguatan mandat setelah perang tahun 2006 melalui resolusi 1701, tugas utama UNIFIL adalah memastikan pasukan Zionis Israel benar-benar keluar dari wilayah Lebanon, kemudian membantu pemerintah Lebanon memulihkan otoritas efektifnya di wilayah selatan, memastikan wilayah antara Blue Line dan Sungai Litani bebas dari personil bersenjata, aset dan senjata selain milik pemerintah Lebanon dan UNIFIL, serta membantu akses warga sipil ke bantuan kemanusiaan serta memfasilitasi pemulangan pengungsi secara aman. TNI pertama kali bergabung dalam misi perdamaian UNIFIL di Lebanon pada tahun 2006. Pengiriman pasukan ini merupakan respons atas eskalasi konflik serangan Zionis Israel terhadap Lebanon pada tahun 2006. Sejak saat itu Indonesia terus mengirimkan personilnya secara rutin. Kini Indonesia merupakan salah satu negara kontributor pasukan terbesar atau top kontributor dalam misi UNIFIL dengan jumlah personil yang mencapai lebih dari 1.000 prajurit yang tersebar di berbagai unit baik darat maupun maritim. Prajurit TNI yang bertugas di sana dikenal dengan sebutan Satgas Kongga atau Kontingen Garuda. Kehadiran TNI di Lebanon tidak hanya untuk patroli keamanan, tetapi juga sering melakukan diplomasi melalui kegiatan sosial dan kesehatan bagi warga lokal. Indonesia adalah salah satu kontributor pasukan terbesar bagi UNIFIL. Misi UNIFIL kini didukung oleh personil dari 47 hingga 48 negara yang berbeda. Komandan UNIFIL saat ini adalah Mayor Jenderal Diodato Abagnara dari Italia. PBB merencanakan mengakhiri keberadaan UNIFIL di Lebanon. Rencana penarikan pasukan secara bertahap mulai tahun 2027 setelah penyerahan tanggung jawab keamanan kepada tentara Lebanon atau LAF. DPR juga sedang mewacanakan untuk menarik keberadaan TNI di UNIFIL. Fungsi kita ini adalah untuk menjaga perdamaian. Nah, jelas di sana ini tidak terjadi perdamaian, justru terjadi pertempuran. Nah, jadi ya kalau begitu ya fungsi kita ini tidak bisa melaksanakan misi kita. Nah, bahkan sudah ada korbannya, dan ini sebelumnya sudah pernah kena juga rudal, akan tapi tidak ada korban yang serius. Nah, sekarang sudah ada korban yang fatal, sehingga dan juga saya juga sempat baca tadi katanya ada salah satu negara Eropa Barat, Italia tepatnya, menyampaikan siap menarik personilnya dari sana. Maka itu apakah kita harus mengambil hal tersebut? Nah, tentu harus ada pertimbangan dan juga harus ada komunikasi. Dari PBB sudah menyampaikan bela sungkawa dan mengutuk akan serangan tersebut. Nah, ini harus dilihat apakah dibutuhkan tindak lanjut dari kita untuk menyampaikan sikap kita demi menjaga keselamatan prajurit kita. Kalau dari Komisi 1 idealnya untuk ditarik mundur atau gimana, Bang? Kita serahkan itu kepada pemerintah yang mengetahui persis kondisinya seperti apa. Kita kan hanya melihat informasi berkembang. Bila mana pemerintah menyampaikan keputusan, nah itu yang sudah melalui pertimbangan yang dalam. Yang pasti pemerintah Indonesia terus mendorong PBB untuk bertindak tegas dan memberikan sanksi pada penjajah Zionis Israel. Sebab jika insiden ini tidak disikapi secara tegas, bukan tidak mungkin pasukan Zionis Israel akan melakukannya lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.